Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada video saya sebelumnya saya sempat menyampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup studi Islam sekaligus pendekatan studi Islam itu sendiri. Dan alangkah baiknya juga perlu kami sampaikan juga bagaimana perkembangan atau paling tidak sejarah munculnya studi Islam di kalangan umat Islam. Yang pendekatan yang umum dilakukan adalah lebih tepatnya pendekatan yang bersifat normatif dan teologis atau kalam. Saudara sekalian, uh, mengawali ini semuanya kami sampaikan bahwa setidaknya proses terjadinya studi Islam atau dirasa Islamiyah itu sudah cukup lama, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Kalau kemudian kita bagi pada fase awal, kemudian ketika Islam masih jaya-jayanya, dan kemudian pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian sudah menjadi mewarnai pada zamannya, maka di sinilah kemudian juga terjadi kajian-kajian Islam yang begitu luar biasa. Bahkan Islam bisa dikatakan mampu menjadi corong dunia pada zaman itu, paling tidak ketika pada masa Islam di bawah naungan kerajaan atau kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, kemudian pada fase kedua, saudara sekalian, itu ada yang namanya fase Islam jatuh dan runtuh ini. Dunia barat mulai jaya dan menjadi pusat ilmu dan teknologi. Pada di dalam perkembangannya, saudara sekalian, ketika kita mempelajari tentang sejarah Islam, Islam ketika berkembang dari Arab Saudi, kemudian berkembang ke Persia, kemudian ke Baghdad, dari Baghdad kemudian pindah lagi ke Andalusia. Andalusia yang itu merupakan daratan Eropa. Di sanalah kemudian para ilmuwan barat itu belajar dari Islam yang ada di barat. Tetapi bersamaan dengan proses runtuhnya kekuasaan atau politik Islam, maka barat mulai unggul dan kemudian bisa dikatakan barat bisa menguasai lebih banyak ilmu-ilmu yang tadinya dikembangkan di dalam Islam, di dunia Islam, kemudian dikembangkan di dunia barat. Nah, kemudian pada masa berikutnya kita akan juga memberikan penjelasan mengenai tentang studi Islam di Indonesia. Bagaimana prosesnya? Nah, rata-rata kalau kemudian studi Islam di Indonesia ini lebih dekat bisa dijelaskan yang terjadi seperti di pesantren. Di zaman dulu itu murid datang kepada guru, kemudian di tempat di musola atau langgar atau surau atau masjid atau di rumah guru. Kemudian mekanisme yang mereka lakukan adalah dalam bentuk sorogan atau halakoh. Ini kemudian di pesantren. Berbeda lagi kemudian pada masa Belanda. Di masa Belanda ketika umat Islam di Indonesia juga sudah menjadi umat mayoritas pada zaman itu, pendidikan itu dilakukan secara klasikal atau kelas. Nah, saudara sekalian, bagaimana pendidikan studi Islam di dunia muslim pada umumnya? Kita melihat mulai dari abad ke kita bisa memulai dari abad keempat Hijriah, yaitu pada periode Medina. Di tempat ini, saudara sekalian, tempat yang digunakan adalah di masjid, rumah. Kemudian metode yang digunakan adalah hafalan. Materi yang diajarkan adalah ilmu agama. Ada juga menggunakan logika, matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Itu di sekitaran abad 4 Hijriah. Kemudian pada abad kelima masa Hijriah, itu pada masa periode Abbasiyah, didikanlah sekolah-sekolah formal. Materinya itu adalah materi dari spiritual ke pelajaran intelektual, kemudian ilmu alam dan ilmu sosial. Pada abad ini juga menjadi titik balik kejayaan semua biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Bahkan terdapat sebuah kisah, saudara sekalian, pada zaman itu terjadi proses penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam buku dari Yunani Romawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa para penerjemah ini akan mendapatkan upah seberat emas sesuai dengan berat buku yang diterjemahkan. Hasil terjemahan itu luar biasa. Ini menggambarkan betapa pada zaman itu perhatian dunia Islam terhadap pendidikan begitu luar biasa. Nah, pada perkembangan berikutnya, saudara sekalian, ada yang disebut dengan pada masa zaman Nizamiyah di Nisabur atau An-Nisaburi. Pada masa itu mekanisme pendidikan atau mekanisme studi Islam itu ada namanya guru besar.
Tokoh-tokoh yang di Nisabur ini diantaranya adalah ada Al-Juwaini, Abu Qasim, Abul Qasim Al-Hujazi, kemudian ada Al-Qiyya Al-Harmasi, ada Al-Ghazali, Abu Said, Abu Nasr Ar-Ramsyi, dan juga Al-Abu Amir Al-Jurjani. Mereka inilah kemudian disebut sebagai pemegang disiplin ilmu dengan sebutan yang tentu saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau mereka disebut dengan mukri itu berarti dia ahlul Quran, kalau muhaddis berarti dia ahlul hadis, kemudian kalau baitul maktub, kalau ini adalah orang-orang yang mengajar bahasa Arab. Kemudian dalam perkembangannya kita juga tahu bahwa bahasa Arab itu merupakan apa? Merupakan satu rumpun dari bahasa Hebrew atau Ibrani dan bahasa Suryani atau Aramaik. Ini pada masa di Nizamiyah. Jadi ada guru yang kemudian ada pemegang disiplin keilmuan tertentu. Nah, kemudian saudara sekalian, bagaimana dengan yang terjadi pada masa Nizamiyah di Baghdad? Ini pada masa 455 Hijriah atau 1063, ya, 1063. Ini dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun. Oke. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini begitu mohon maaf, begitu besar perhatiannya kepada keilmuan, atau dalam bahasanya mungkin kita sebut dengan kajian Islam, kajian studi Islam. Dia mempunyai perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Nah, kemudian tokoh yang utama pada masa itu ada Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal sebagai seorang Syekhul A'dham gitu, dan dia menulis buku yang terkenal yang berjudul dengan Ihya Ulumuddin, sampai kemudian terdiri dari 4 jilid yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan beberapa buku-buku yang lain, miskat-miskat dan seterusnya. Namun demikian saudara sekalian, kejayaan di Nizamiyah di Baghdad ini mengalami keruntuhan setelah mendapatkan serbuan dari tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan yang tidak lain adalah cucu Jenghis Khan. Dan kemudian pada perkembangan berikutnya, yaitu pada tahun kita melihat pada masa 362 Hijriah atau 972 Masehi, ini perkembangan di Mesir dibangun oleh masa Jauhar Asikli dari Daulah Abbasiyah atau Daulah Bani Fatimiyah. Tempatnya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian tokoh yang kemudian muncul adalah Jauhar Asliki dari Daulah Abbasiyah, kemudian Khalif Al-Mu'iz Lidinillah, kemudian Khalifah Hakim Bi Amrillah, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara sekalian pernah mendengar, apakah di antara saudara ada yang mempunyai saudara atau kawan atau orang tua atau mungkin adik atau tetangga yang kuliah di Al-Azhar Mesir. Di masa inilah Al-Azhar Mesir itu didirikan. Dan ini pada masa Daulah Bani Fatimiyah. Anda bisa menghitung mulai dari tahun 972 dan sekarang pada tahun 2022. Lebih dari 1000 tahun yang lalu perguruan tinggi itu berdiri. Nah, kurikulum yang diajarkan pada masa itu saudara sekalian adalah kurikulum berdasarkan pada sekte Syiah. Yang kemudian mereka juga mempunyai perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Namun ketika Al-Azhar atau Bani Fatimiyah kemudian ketika tunduk pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kurikulum yang tadinya dengan menggunakan kurikulum Syiah diganti menjadi kurikulum Sunni yang barangkali mungkin sebagian mayoritas sampai hari ini. Nah, itu beberapa cerita mengenai bagaimana studi Islam yang terjadi di dunia Islam, dan bagaimana di Indonesia saudara sekalian. Di Indonesia barangkali juga sedikit banyak terpengaruh dengan budaya yang ada di dalam Hindu dan Buddha. Paling tidak kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu ada yang menggunakan sistem langgar. Ini tempatnya ya di surau atau kemudian di masjid-masjid atau langgar. Kemudian materi yang diajarkan itu berhubungan dengan belajar huruf Arab atau tajwid atau berjanji atau qasidah atau kitab farukan. Yang kemudian juga gurunya itu biasanya mudin, lebay atau ulama-ulama setempat begitu. Kemudian settingnya itu adalah guru duduk bersila tanpa bangku. Kemudian sistem yang diajarkan adalah sorogan. Ini mirip-mirip dengan budaya sebelumnya yang bisa jadi kita juga jumpai di kalangan masyarakat Hindu ya. Kemudian tempat ada juga pendidikan model pesantren ini. Tempatnya di masjid dan pondok pesantren.
Kemudian yang ketiga adalah pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam yang biasanya disponsori oleh kerajaan-kerajaan Islam. Dalam hal ini adalah Samudra Pasai, kemudian Malaka yang ada di Perlak, dan kemudian materi yang diajarkan pun juga berkaitan dengan mazhab-mazhab sebagaimana yang pernah dilakukan di Bani Fatimiyah, dari materi bermazhab Syiah dipindah begitu Sultan Salahuddin Ayyubi berkuasa, dipindah menjadi materi yang berbau-bau Sunni. Nah, saudara sekalian, kemudian sistem kelas itu baru muncul pada masa pemerintahan Belanda. Bahkan sistem kelas itu sendiri juga menjadi ikon di Muhammadiyah. Itu kan ada namanya simbol meja dan kursi yang menjadi satu. Itu yang menjadi salah satu ikon di Muhammadiyah ya. Kemudian berkembang seterusnya dan sampai di Indonesia sampai hari ini, bahkan di beberapa perguruan tinggi yang kemudian kita sebut dengan PTAIN atau PTIS. PTAIN itu adalah perguruan tinggi agama Islam negeri, atau kalau yang PTIS adalah perguruan tinggi agama Islam swasta. Nah, terus berkelanjutan sampai dulu sampai sekarang dengan topik-topik yang tentu saja berbeda-beda. Tapi setidaknya saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan atau membahas tentang studi Islam di Indonesia, kita bisa melihat di sejumlah fakultas-fakultas yang pernah ada pada setiap perguruan tinggi Islam yang waktu itu masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam atau bernama Institut Agama Islam. Itu ada fakultas-fakultas yang lebih fokus pada disiplin keilmuan pada zaman itu. Ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah, ada fakultas usuluddin, ada juga fakultas adab, ada fakultas tarbiyah, dan seterusnya. Nah, fakultas-fakultas ini menggambarkan perkembangan studi Islam yang ada di dunia Islam, terutama di Indonesia, yang diwakili oleh PTIN dan PTIS. Dan tentu saja perkembangan studi Islam akan terus berlanjut, dan sampai hari ini bahkan pada periode-periode sekarang ini para pengkaji Islam di Indonesia baik muslim maupun non-muslim sudah menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan terbaru sebagaimana yang tadi saya tampilkan. Demikian, terima kasih atas penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.